89 orang Dayak ramai masuk Islam, datang ke rumah sampai 105 kakak. Saya tanya, ada apa ramai-ramai di sini? Kami mau masuk Islam, Pak Sahdan. Kenapa mau masuk Islam? Siapa nyuruh? Enggak, keinginan kami sendiri. Karena kami nengok Pak Sahdan masuk Islam, berubah, bagus, jadi orang baik. Syukurlah kalau mau masuk Islam. Saya 2005 turun ke politik, ke Mampawa. Datangi Pak Dayang Haji Semar, Ketua P3. Akhirnya dia nengok saya pandai gak berpolitik, akhirnya saya dicalonkan 87. 2005 bolak balik 87 dicalonkan. Jadi karena Tuhan memberi rezeki, alhamdulillah ada agak nyaman. Saya dulu ya masih agama Katolik. Tiap minggu sembahyang saya dengar ceramah pastor, saya ada pikirkan semua tidak ada masuk akal. Yesus dibilang Tuhan. Tindakan Yesus ini manusia sama dengan saya. Nyaman betul masuk agama Islam. Jadi orang Islam, agama Islam memang nyaman. Asal kita ngomong baik, bagus, Allah itu beri rezeki. Memang cocok. Saya jadi agama Islam dan saya udah sampai ke Tanah Suci. Hanya 1 giga. Gajian gitu tuh cukup nggak tuh untuk per bulan? Kalau hanya untuk makan sih cukup lah. Nah, tapi kan sahabat sekalian, saat ini saya sedang berada di rumah Pak Sahdan. Ini Pak Sahdan dan ini istrinya. Dan beliau sekarang dalam keadaan sakit. Pak Sahdan ini dulunya adalah mantan anggota dewan dan mantan pejabat. Sekarang Pak Sahdan ini berprofesi sebagai penyuluh agama Islam. Dan Pak Sahdan ini hidup di dalam kesederhanaan. Sekarang Pak Sahdan dalam keadaan sakit. Kemarin beliau jatuh dari motor. Ini kakinya dijahit 14 jahitan. Setahu saya kalau mantan pejabat atau mantan anggota dewan, biasanya kan itu hidupnya berkecukupan. Tetapi berbeda dengan kehidupan Pak Sahdan. Saya ingin menanyakan kepada Pak Sahdan, kenapa beliau lebih memilih hidup sederhana dan kenapa beliau memilih untuk menjadi seorang Muslim? Saya Masuk agama Islam bukan disuruh, bukan dipaksa. Memang kesenangan hati sendiri. Umur 32 tahun, anak 5, tahun 1982 saya masuk agama Islam. Setelah saya masuk agama Islam, 20 tahun lamanya, menjadi 52 tahun umur saya, ditambah dengan 32 tahun belum Islam tadi, saya berangkat Tanah Suci. Saya berangkat Tanah Suci bukan uang saya, tapi Pak Faisal Ahmad Esa, TAP MPR di Jakarta, karena itu dulu atasan saya. Saya dulu masuk Islam itu kan saudara-saudara, ya kan marah dengan saya, tapi saya tidak peduli karena itu hak asasi saya memilih agama. Kelamaan 89 orang Dayak ramai masuk Islam, datang ke rumah sampai 105 kakak. Saya tanya, ada apa ramai-ramai di sini? Kami mau masuk Islam, Pak Sahdan. Kenapa mau masuk Islam? Siapa nyuruh? Enggak, keinginan kami sendiri. Karena kami nengok Pak Sahdan masuk Islam, berubah, bagus, jadi orang baik. Syukurlah kalau mau masuk Islam. Akhirnya 89 diislamkanlah, dilaporkan ke Muhammadiyah, ke Mujahidin. Orang Muhammadiyah dari Mujahidin berdatangan, islamkan dia. Habis diislamkan tuh ada 3 hari penataran di Mujahidin. Orang yang ratusan orang nih tadi. Udah itu baru bangun masjid di Simpang Awo pertama, Masjid Mualaf. Saya perkara dengan orang Kristen. Orang Kristen tidak setuju bahwa ada masjid di daerah Mualaf. Dah mau masang atap, dibongkar, turun perkara dulu sampai sidang ke kantor camat. Jadi udah setelah sidang di kantor camat, saya dipanggil oleh camat, Pak Sahdan masuk. Selamat pagi Pak Camat. Apa solusinya? Saya Pak Camat bangun masjid dilarang. Saya bangun masjid karena ada umatnya. Ini data 105 kakak masuk Islam. Kalau tidak ada masjid, bagaimana dia nanti belajar sholat, belajar bahasa agama Islam atau pengajiannya? Apa alasannya Pak Camat saya dilarang bangun masjid? Saya minta alasan yang tepat. Kalau tepat alasannya saya tidak bangun masjid. Katanya masalahnya babi. Oh babi. Pak Camat,
Kalau babi itu jangan dikaitkan ke agama, itu binatang piaraan manusia. Mengapa Pak Camat menyetujui laporan masyarakat dari umat Kristen atau animisme? Sedangkan Pak Camat ini kan pemerintah. Saya minta maaf Pak Camat. Saya nanya Pak Camat jadi camat di Sengah Temilak Pahoman ini, apakah babi nggak tahu Bapak? Saya bilang. Aku bilang gitu, saya orangnya berani. Kita bukan, jangan. Saya tetap bangun masjid Pak Camat, karena Pak Camat bukan camat Dayak, bukan camat suku Dayak, bukan camat agama ya. Pak Camat adalah pemerintah. Semua agama itu harus disetujui. Itu aturan pemerintah. Saya hari ini harus minta rekomendasi. Kalau saya tidak rekomendasi hari ini, saya laporkan Pak Camat dengan Bupati. Dulu Pak Bupatinya masih Pak Jawari. Jadi dipanggil lagi, Temanggung nih orang Kristen. Silakan masuk Pak Temanggung, masuk. Bagaimana Pak Camat katanya? Laporan kalian ini udah saya terima, udah dibicarakan dengan saya. Sekarang Pak Camat tidak setuju dilarang bangun masjid. Karena alasan kalian tidak tepat, babi. Katanya babi itu piara aja dia kan orang Kristen dan makan babi, tapi jangan dimasukkan dalam masjid dia tetap bangun masjid. Hari ini dia tetap saya beri rekomendasi saya karena pemerintah. Hari itu juga diberi rekomendasi. Udah diberi rekomendasi, selesai urusannya Pak Camat, segala orang Kristen ini kalah, termasuknya perkara dengan saya tadi. Besok saya ke bawah ke Bupati, minta rekomendasi Bupati, dibikin hari itu juga. Setelah jadi, besoknya saya berangkat ke Pontianak, ajukan rekomendasi Bupati ini ke Gubernur Pak Joko 89. Akhirnya diberi setujui. Ada 2 minggu dikasih surat. Dulu ndak ada HP. Surat suruh ngambil dana 2 juta. Nah, jadi kuserahkan dengan bendahara, dengan ketuanya Pak Leman Akna dulu. Nah, ini Pak, ada surat dari gubernur nyuruh ngambil bantuan masjid untuk kita bangun. Jadi Bapak dengan bendahara aja datang, bawa aja surat ini. Saya tidak perlu, saya sudah ngajukan. Itulah masjid itu dibangun di Simpang Aur, dekat jalan raya. Tanah itu tanah orang Kristen, saya beli 1000 meter, 60 meter 60.000. Dibangun sampai sekarang, 10 kali 14. Jadi ramai umatnya situ. Sekarang ratusan, dah lebih 100 lah, sampai 200. Jadi setelah itu saya berjalan sampai sekarang diangkat jadi penyuluh agama habis DPR. Tadi kan malam DPR dulu kan gajinya enggak seberapa zaman Soeharto kan. Jadi nggak cukup makan ya. Lain sekarang DPR ratusan juta. Jadi Bapak tahulah kalau zaman Soeharto. Jadi dulu enggak ada DPR itu yang kaya, enggak ada semuanya. Karena tadi honor. Jadi sekarang DPR kan kaya-kaya karena rezeki dia. Dulu kan rezeki kami hanya begitu ya. Jadi tapi zaman dulu ndak ada kalingkongnya, mulus, aman. Jadi itulah Pak, saya masuk Islam ini memang keinginan hati sendiri, memang hidayah. Jadi alhamdulillah sekarang saya dipanggil orang Pak Haji, syukur alhamdulillah. Nggak dipanggil Pak Haji, syukur alhamdulillah. Yang penting saya udah sampai tanah suci 2005. Jadi sekarang saya ini ibarat barang mandiri. Jadi kantor agama memberikan saya jadi penyuluh itu sebagai hadiah. Seumur hidup sampai nggak mampu, itulah nggak lagi. Jadi itulah kepedulian pemerintah dengan saya, masih dipandang, masih diangkat jadi penyuluh, syukur alhamdulillah. Jadi yang penting aku doakan kawan-kawan sehat, mau rezeki panjang umur sekeluarga. Gitu. Jadi saya ndak panjang lebar, maklumlah keadaan ndak sehat begini. Oh iya. Jadi ngomongnya itu ndak ingat itu. Kalau itu tuh Pak, kalau rumah Bapak sih di Senakin. Senakin rumah. Kalau di sini kan kita hanya ngontrak. Tapi alhamdulillah masih cukup makan, masih bisa bayar kontrak. Jadi alhamdulillah. Masih bisa beli gembong asin. Per bulan berapa Pak kontrak? 450 tambah air 500 lebih sebulan.
Jadi alhamdulillah masih bisa. Jadi 15 tahun Pak saya sini. Sampai 600. Masya Allah. Jadi tidak ada yang sansot. Karena saya apa? Saya nanggung malu, tahu malu. Karena orang ini kalau dia tahu malu, berarti beriman. Kan begitu Pak, kita umat Islam. Tapi kalau dia tidak tahu malu, tidak malu, berarti dia tidak beriman. Gue bilang. Karena utang itu harus dibayar. Tidak dibayar di dunia, nanti di akhirat ditagih. Gue bilang. Nah makanya saya tidak mau berutang di warung, di apa, nggak mau Pak. Takut. Saya udah tua, umur udah 74. Tapi setahu saya bapak ini kan memang orangnya baik, ramah, memang tidak pernah marah. Tidak pandai. Tidak pernah marah sama orang. Biar suku apa, biar agama apa. Saya dan apa agama lain semua itu saya rukun damai. Karena kalau saya marah, saya berusaha. Saya takut dari yang maha kuasa. Itu saya tidak mau marah. Orang caci, orang maki, orang hina, saya senyum. Habis itu saya doakan dia sehat, menghajaki panjang umur surga. Ini bulan 11 saya ditimpa motor disenggol orang di jembatan Parit Tengkorak. Tumbang. Inilah tumbangnya timpa satu. Habis diangkat motor, diangkat saya, dia angkat tangan, Pak saya minta maaf. Kamu saya maafkan, saya doakan kau sehat. Murah rezeki, panjang umur sekeluarga kamu Masya sebelumnya. Allah. Jadi kawannya itu kasih ongkos bapak katanya. Aku bilang jangan, saya dikasih ongkos. Kalau kamu ngasih saya ongkos, kau sore ndak beli beras, bini anak kau ndak makan, aku kasihan. Jangan. Bapak ada uang 10.000, 20.000 untuk beli balsem, beli cambuk. Aku bilang, bagus orang tua tuh ya katanya. Saya memang belajar bagus, soalnya ngomong. Itu saya Pak. Ndak mau saya. Sedangkan saya disenggol itu. Kasih ongkos jangan, saya tidak mau membebankan kawan, biarpun muslim juga, itu kan bukan saya ngajak, lah semua yang ngatur. Itu jatuh seorang di lampu merah tuh, kata bawah, berhenti, lalu tumbang, kakinya masih sakit, tidak mampu nyongkang, lalu tumbang. Berarti 2 kali. 2 kali timpa lah ini motor. Jadi 3 kali. 2 kali ini. Oh, 2 kali ini. Jadi habis di lampu hijau seberjalan bawa motornya pulang sini. Kali sering jatuh. Dia yang dulu tapi tidak seperti ini. Ini dijahit nih. Dijahit 14 jahitan. Aku buka sepatu, buka kaos, aku buka ini dah lari ke sini. Darah bukan main. Aku pergi situ orang takut nengoknya. Saya enggak peduli. Bawa ke rumah sakit oleh ibu bidan yang bos jadi. Ibu bidan tuh dia kerja di Antonius. Setelah dijahit situ. Ini baru 9 hari dah dengan ini Pak. Kebutuhan bapak sehari-hari nih, kan bapak sakit nih. Oh, jadi ngarepkan ibu. Dia kan kemarin kasih duit 100 untuk beli obat apa. Toke dia ini baik. Kegiatan ibu sehari-hari itu apa aja? Kalau di tempat kerja hanya ngasuh ya Oh, ngasuh. ngasuh masak itu kasih makan anaknya, ngantar les, udah itu ngantar sekolah PAUD itu aja. Itu masuk jam berapa, baliknya jam berapa? Masuknya 6:30, baliknya tuh udah lepas orang pulang dari kantor tuh 3:30 biasanya. 4 yang tadi tuh mau pulang tuh. Itu dikasih dibayar berapa tuh? Enggak, itu pakai per bulan nah. Pakai per bulan ya gaji itu, hanya 1 lebih 1,3 ya. 1,3 itu selama 1 bulan. Kalau hari libur masuk enggak? Hari libur hari Minggu enggak. Hari Minggu enggak masuk. Kalau gajian gitu tuh cukup nggak tuh untuk per bulan? Iya, kalau hanya untuk makan sih cukup lah. Nah, tapi kan kalau nunggunya 1 bulan tuh kapan kan? Tapi kan, ya kadang-kadang tuh ibu tuh suka ngasih, ngasih lebih gitu kan. Nanti seminggu nanti ada ngasih gitu. Hanya kalau gitu ya. Penghasilan bapak dari penyuluh? Kalau bapak sih hanya 2 jutaan. 2 juta berapa Pak? 2,5 juta sebulan kalau selesai kerja. Kalau bapak sakit nih rasanya kecewa enggak sama Allah atau rasanya Enggak, gimana gitu? Saya bersyukur.
apa yang diberi dia, saya senang hati. Karena dia yang ngatur. Saya udah bersyukur dan saya diberi makan, diberi minum, Masya apa Allah. segala, semua dari dia. Tidak ada kita manusia yang pandai bikin. Dan Nubi tidak pandai kita bikinnya. Ya Allah. Semua dia. Jadi Betul. saya banyak-banyak bersyukur dengan Maha Kuasa. Masya Allah. Karena hidup saya, mati saya pun semua dia yang ngatur. Makanya saya bersyukur. Ya, orang kalau sakit itu kan dia banyak nyumpah. Saya enggak, alhamdulillah. Ketawa tetap ketawa, gurau tetap gurau, ya. Saya datang sini, saya pergi sana nyuruh lakinya. Ini kan semua kehendak Allah. Apalagi Awalnya Bapak milih untuk masuk Islam tuh. saya begini. Saya dulu ya, masih agama Katolik. Tiap minggu sembahyang, saya dengar ceramah pastor. Saya dengar itu tidak masuk akal. Jadi pulang dari gereja, saya pinjam buku orang Islam, Pak Wali. Itu pamannya Iwi dan Nopi. Makanya kami dengan dia itu adik-beradik. Masya Allah. Saya nak jadi diangkatnya udah. Karena Dibaca bukunya pulang ke rumah. Habis seminggu saya bawa pulang, saya balikkan. Hari Minggu sembahyang duduk ke gereja lagi. Udah sembahyang tuh gitu-gitu. Saya dah pikirkan semua dah ada masuk akal. Yesus dibilang Tuhan. Sedangkan Yesus ini manusia sama dengan saya. Kok ngapa dia dibilang Tuhan? Jadi dah masuk. Makanya saya baca-baca itu saya teringat. Tertarik masuk agama Islam, ini agama yang lebih betul. Bukan agama senda betul, tapi banyak menyimpang. Dan ganti buku Injil Penginjilan Baru, itu ciptaan Paulus. Dan Paulus ini musuh Yesus. Dikhianati Yesus. Jadi ada penginjilan baru sekarang, agama Kristen. 81 saya pelajari. 82 tanggal 14 Mei saya ngajak istri saya malam, gimana mau enggak mata prinsip saya Bu? Ada apa? Tujuan saya ini baik, saya mau masuk agama Islam. Kata bini saya, itu urusan bapak porsi rumah tangga. Makanya tanggal 14 Mei itu hari Jumat berangkat ke Senakin Masjid At-Taqwa namanya. Setelah masuk Islam 82, setelah lebih mempelajari ini tadi supaya kuat. Tidak keliru. Ada 2 tahun ketua Buddha datang ke rumah. Tuh rumahnya Tanjung Sari Bu, namanya Pauline. Orang Pahaman. Om, ngapa kami ini ramai datang, ada Polo, ngapa ngajak Om masuk Buddha? Kalau kamu mengajak saya masuk agama Buddha sudah terlambat. Saya udah agama Islam. Saya tidak mau ngubah-ngubah agama saya. Akhirnya dia pulang. Karena saya udah Islam, udah betul. Saya tepat pilihan saya. Saya tidak mau dirubah. Biar dikasih oto, biar dikasih apa, saya tidak mau. Karena kalau begitu kan namanya masuk agama puluh harta. Yang penting sehat, bahagia. Kan gitu masuk agama Islam. Saya alhamdulillah sekarang saya bahagia. Saya udah kaya anak, kaya cucu, kaya kawan, kaya pikiran. Anak dikaruniai 13, ya. Cucunya berapa? Cucunya tadi 28, 9. Cicit? 19, cicit 9, 29 jumlah. Lalu setelah Bapak ke Islam, itu kapan lalu Bapak bergabung ke politik? Saya 2005 turun ke politik. Ke Mampawa. Datangi Pak Dayang Haji Semar, ketua P3. Akhirnya dia nengok saya pandai gabung politik, akhirnya saya dicalonkan 87. 2005 bolak-balik 87 dicalonkan. Jadi karena Tuhan memberi rezeki, alhamdulillah. Ada agaknya mah. 5 tahun jadi udah dewa bisa pakai baju safari. Masya Allah. pakai sepatu mengkilat. Jadi itu habis Karena anak banyak. Saya sayang dan anak-anak saya kasih makan bagus-bagus. Enggak ada pun anak saya pakai pakaiannya pun samping enggak mau, saya malu. Itulah
ongkos tadi karena kita berhasil kan memang untuk anak. Iya. Mudah-mudahan kita ada tua anak akan bantu gitu ya Pak. Amin, amin ya Allah, amin. Tapi setelah itu habis itu punya beranak sampai punya menantu orang Jogja, orang Kebumen, orang Melayu, orang Dayak. Jadi menantu saya yang dari Kebumen Jawa mau melahirkan, udah hamil mau melahirkan. Saya mau ke Bogor seminggu penataran, tapi saya batalkan. Saya datang ke tua Pak, saya batal ya penataran di Bogor. Kenapa? Menantu saya mau melahirkan sakit nampaknya. Terus saya bawa ke Sudarso di operasi, di tesar. Itu saya batalkan. Saya sayang dengan anak, dengan mantu. Karena mereka itu cucu saya nanti alhamdulillah. Di tesar lah di sana. Saya lah semua kalau orang yang datang ramai berlima nunggu kasih makan tiap hari. Saya cari duit terus lah. Kami kawan yang besar-besar nih pejabat-pejabat orang-orang kaya nyetekan dikasih lah ongkos ngasih makan yang jaga dia. Perbedaan waktu Bapak sebelum Islam sama Bapak setelah Islam. Apa Jauh. rasanya? Jauh. Nyaman betul masuk agama Islam. Jadi orang Islam, agama Islam memang nyaman. Asal kita ngomong baik, bagus, Allah tuh beri rezeki. Memang nyaman. Dengan kawan gitu juga. Kawan-kawan tuh dengan saya seminggu tidak ketemu udah rindu dia. Sayang. Karena kebaikan tadi. Iya. Saya tak pernah ngomong salah, tidak mau. Jadi itulah keuntungannya saya memang diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Memang cocok. Saya jadi agama Islam dan saya udah sampai ke Tanah Suci, sholat di rumah Nabi Muhammad 5 hari 5 malam di Madinah, alhamdulillah. Dan pulang dari Mekah saya sampai ke Riyadh, 1 jam minyak Riyadh, alhamdulillah. Ganti pesawat, jadi itulah rezeki saya Pak. Jadi saya udah kaya. Memang dilihat orang miskin tapi pikiran tapi saya kaya pikiran. Masya Allah. Bapak sampai di Mekah nih, perasaan Bapak tuh gimana sampai Di sana di Mekah tidak ada mikirkan apa-apa. Memang betul-betul ibadah senang. Senangnya luar biasa. Lalat tidak ada, nyamuk tidak ada, bau apa tidak ada, wangi itu. Tidak perlu pakai minyak. Karena angin itu dah wangi badan. Tanah Mekah tuh. Mandi tidak perlu pakai sabun, wangi itu hebatnya. Memang luar biasa. Negara lain kan ada lalat, kena bau. Kalau di sana tidak ada, wangi terus. Lewat pasar daging, pergi ke Ka'bah, tidak ada bau, pokok wangi. Masya Allah. Jadi alhamdulillah, memang hebat. Banyak negara Arab Saudi lah, negara yang paling bersih, cuci, dan kaya-kaya. Pak, kemarin kan saya udah ngasih, Ya. ya ini ada hadiah nih dari orang baik Alhamdulillah. untuk rezeki Bapak yang benar-benar jadi inspirasi, Alhamdulillah. jadi pelajaran buat yang lain. Alhamdulillah. Nah, ini beras 5 kilo, semoga bisa membantu ya Pak. Alhamdulillah. Saya doakan kamu sehat, Bapak sehat, rezeki panjang. Amin, amin ya Allah, amin. Sahabat sekalian, sekian cerita kita bersama Pak Sahdan yang banyak menginspirasi dan banyak menjadi pelajaran buat kita semua. Bagi sahabat yang ingin mendukung, silahkan berlangganan dan berdonasi di Baitul Mal Laskar 7 Langit. Jangan lupa subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya untuk mendukung dakwah kami. Saya Cece Yana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.